Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 SMK TU Kumar Semarang, pada kesempatan kali ini Pak Amar akan menyampaikan materi tentang hakikat bangsa dan negara. Untuk itu silahkan kalian simak materi berikut ini. Hakikat bangsa dan negara. Bangsa dan negara merupakan materi pertama untuk kelas 10 jenjang SMK. Nah, untuk materi esensial dari bangsa dan negara meliputi yang pertama, kita akan mempelajari hakikat manusia. Yang kedua, tentang pengertian bangsa. Yang ketiga, unsur pembentuk bangsa. Yang keempat, pengertian negara. Dan yang kelima, unsur-unsur negara. Nah, langsung saja untuk yang pertama, hakikat manusia. Nah, hakikat manusia itu ada dua. Dia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya. Nah, sebagai makhluk individu, bahwasanya manusia itu punya ciri khas, punya karakter, punya kelebihan, dan punya kelemahan di mana antar satu individu dan individu yang lain itu berbeda. Ya, jadi setiap manusia itu punya ciri khas tertentu yang tidak sama antara satu orang dengan orang lain. Sekalipun manusia itu dilahirkan dalam keadaan kembar, tetapi dua orang yang kembar itu pasti punya ciri khas atau punya karakter yang berbeda. Berikutnya, sebagai makhluk sosial, ya, ini menyatakan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain. Ya. Kenapa? Karena tadi setiap manusia itu punya kelemahan dan punya kelebihan yang setiap orang itu tidak sama. Nah, kelebihan setiap orang itu yang bisa saling melengkapi sehingga manusia itu butuh hidup secara sosial atau bersama-sama. Karena apa? Mereka saling membutuhkan. Nah, dari hakikat yang ini, makhluk sosial, itu nanti ada kecenderungan ingin membentuk suatu masyarakat. Dan masyarakat inilah yang nantinya membentuk suatu bangsa. Ya, maka mari kita lihat dari pengertian bangsa. Nah, ini ada 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Ratzel dari Jerman, ya. Dia menyatakan bangsa itu terbentuk karena adanya hasrat bersatu, ya. Hasrat bersatu artinya apa? Ya tadi itu, karena setiap manusianya itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, maka mereka ingin saling melengkapi. Nah, apalagi ini titik beratnya, hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya. Ya, apalagi kalau dalam hal itu mereka itu dekat, saling bertetangga, rumahnya dekat dan lain sebagainya, dan tempat tinggalnya juga sama, maka itu menimbulkan hasrat ingin bersatu membentuk suatu kesatuan sosial yang disebut masyarakat, ya. Nah, jika ini diteruskan masyarakat itu, maka bisa membentuk suatu bangsa. Karena apa? Tadi hasrat bersatu. Ini menurut Ratzel, ya. Yang kedua menurut Otto, ya, sama dari Jerman juga. Dia menyatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter atau perangai yang timbul karena kesamaan nasib. Kenapa? Karena begini, kesamaan karakter itu misalnya orang itu ingin hidup bebas, ingin merdeka karena ada kesamaan nasib. Contoh, kalau kita kilas balik, dulu memang masyarakat Indonesia atau orang-orang Indonesia itu kan dulu sebelum hidup membentuk bangsa itu kan masing-masing daerah beda-beda, ya, punya karakter sendiri. Tetapi karena kesamaan nasib, misalnya ketika dijajah oleh bangsa Eropa,
maka itu membentuk suatu karakter, kesamaan karakter, karakter ingin merdeka, karakter bersatu, semangat nasionalisme dan lain sebagainya. Nah, maka disinilah menjadi acuan dalam membentuk suatu bangsa. Nah, titik poinnya dari Otto ini yang pertama, karakter, sikap, dan perilaku yang menjadi jati diri bangsa. Artinya apa? Meskipun mereka berbeda-beda, ya karakternya beda-beda, tapi karena kesamaan nasib tadi membentuk suatu karakter baru, ingin merdeka, ingin bersatu. Nah, maka ini menjadi jati diri bangsa itu, ya. Yang kedua, ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain, ya. Jadi karakter ini akan menjadi ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Jadi setiap bangsa itu punya karakter, punya ciri khas, di mana ciri khas itu terbentuk ya berasal dari individunya itu, ya. Kemudian pengertian yang ketiga menurut Ernest Renan, ya. Kalau ini dari Prancis, dia mengatakan bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu sehingga merasa dirinya adalah satu, ya. Artinya ketika ada suatu masyarakat, di dalam masyarakat itu terdapat banyak individu, kemudian ketika dia ingin bersatu, menganggap bahwasanya dengan bersatu itu akan menciptakan kekuatan, menciptakan kesejahteraan, menciptakan suatu perdamaian, karena saling membutuhkan itu bisa dipenuhi, maka timbullah suatu kehendak bersatu, sehingga dengan mereka merasa bersatu, satu golongannya, satu masyarakatnya, nah maka nanti akan membentuk suatu bangsa. Nah, dari tiga pengertian ini bisa disimpulkan bahwa suatu bangsa itu merupakan kumpulan ya dari beberapa orang yang membentuk masyarakat. Nah, karena apa? Kehendak ingin bersatu, hasrat ingin bersatu, ya, sehingga segala sesuatu kebutuhan itu bisa saling memenuhi atau semuanya bisa lengkap dan terpenuhi, karena pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oke, berikutnya unsur terbentuknya bangsa. Ya, ini unsurnya ya. Yang pertama, ini menurut Friedrich Hertz ya dari Jerman. Itu dia mengatakan ada 4 unsur ya yang mempengaruhi terbentuknya suatu bangsa. Tadi ya sama ya. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional ya. Kalau mungkin kita lihat ya tidak usah jauh-jauh ya. Kita lihat tahun 1928 ya. Indonesia itu ketika kita ingin berjuang merdeka, ada keinginan untuk mencapai kesatuan nasional ya, berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Maka unsur ini yang menjadi atau yang mempengaruhi ya, menjadi pengaruh terbentuknya suatu bangsa. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya ya. Artinya bebas dari penjajahan bangsa lain, bebas dari intervensi bangsa lain atau pengaruh bangsa lain. Nah, inilah keinginan yang bisa membentuk suatu bangsa yang merdeka. Yang ketiga, keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian atau kekhasan yang mandiri. Artinya setiap bangsa itu kan ingin ya mandiri atau tidak bergantung dengan bangsa lain. Kenapa? Karena potensinya atau kemampuannya baik dari sumber daya alamnya, sumber daya manusianya itu mereka berkeinginan untuk mengolah sendiri ya. Kemudian karakter, budaya dan lain sebagainya itu punya kekhasan yang mandiri. Sehingga apa? Segala sesuatunya itu tadi tidak bergantung pada bangsa lain ya. Berikutnya, keinginan untuk menonjol atau unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Nah, jadi inilah keinginan manusia di mana memang mereka punya hasrat untuk unggul dalam segala hal ya, dalam mencari kehormatan, pengaruh, dan prestis. Atau prestis itu kan ya penghargaan ya. Artinya gini,
ketika mereka melakukan sendiri secara mandiri itu tidak akan mungkin. Nah, maka untuk meraih itu, maka mereka harus membentuk suatu bangsa. Sehingga apa? Kekuatannya itu bisa lebih banyak daripada dia melakukan secara sendiri ya. Jadi inilah 4 unsur yang menjadi mempengaruhi terbentuknya suatu bangsa. Oke, berikutnya. Nah, kita mengarah kepada negara ya. Tadi bangsa, kemudian negara. Kalau kita melihat dari pengertian negara itu berasal dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Latin ya. State, staat, dan itet, dan statum ya, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Ini kalau dari bahasa ya. Kemudian begini, nah dari hal ini kita bisa melihat bahwasanya apa yang dinamakan suatu negara, itu merupakan organisasi yang di dalamnya ada rakyat. Nah, ini unsurnya ya. Kemudian wilayah yang permanen ya. Pemerintahan yang berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Ya, jadi ada tiga unsur mutlak, unsur pasti dan unsur wajib kalau suatu itu bisa dikatakan negara. Ya, jadi sekali lagi, kalau sesuatu itu bisa dikatakan negara, maka ada rakyat, harus ada rakyat. Wilayah yang permanen artinya menetap, nggak pindah-pindah. Dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi kedaulatan itu baik ke dalam maupun keluar, artinya ke dalam negeri dan keluar negeri ya. Oke, kalau dalam arti luas kita bisa lihat negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional atau secara hukum ya, baik tertulis dan tidak tertulis, untuk mewujudkan kepentingan bersama. Ya, jadi negara itu bisa diartikan suatu masyarakat, kesatuan sosial. Tapi masyarakat itu dalam skala besar ya, dalam orangnya banyak, dalam skala besar itu kita bisa melakukan itu. Karena apa? Gini, memenuhi unsur ya. Satu, masyarakat itu kan ada rakyatnya, pasti punya tempat tinggalnya. Nah, titik pentingnya diatur secara konstitusional, berarti ada undang-undangnya, ada aturannya ya, dengan tujuan apa? Mewujudkan kepentingan bersama ya. Jadi kesimpulannya, satu, harus ada rakyatnya, kedua, harus ada wilayahnya, tempat tinggalnya, dan pemerintah yang berdaulat. Berdaulat ini bisa terjadi kalau ada undang-undangnya itu ya. Oke, selanjutnya, nah ini sifat negara ya. Sifat dari negara yang pertama, sifat memaksa. Artinya negara memiliki atau mempunyai kekuatan fisik yang legal. Nah, kekuatan fisiknya apa? Tadi ada berdaulat ke dalam dan keluar. Nah, harus punya alat, harus punya kekuatan fisik. Kekuatan fisik kedaulatan negara ke dalam itu kalau Indonesia disebut sebagai Polri ya. Polisi Republik Indonesia itu adalah alat kedaulatan negara ya. Sifat memaksa itu artinya apa? Memaksa bahwasanya harus tunduk kepada negara ya, harus ada kekuatan fisik ya. Kalau kedaulatan keluar itu di Indonesia dibebankan tugasnya kepada TNI, Tentara Nasional Indonesia ya. Jadi ke dalam itu Polri, keluar itu TNI, itu alat-alat negaranya atau kekuatan fisik negara secara legal. Legal itu artinya ya ada aturan hukumnya, sesuai dengan aturan hukum. Sifat yang kedua adalah sifat monopoli. Monopoli itu yaitu dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Nah, monopoli itu kan artinya ibaratnya itu terutama dalam bidang ekonomi ya. Jadi monopoli itu kan menguasai sepenuhnya. Apa yang dikuasai oleh negara sepenuhnya adalah hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya apa toh? Misalnya listrik ya. Listrik itu kan setiap orang itu butuh ya. Hasrat hidup orang banyak, maka itu harus dimonopoli, dikuasai tunggal ya. Harus dikuasai oleh negara. Agar apa? Ya harganya sama. Setiap orang itu membayar listrik ya harganya sama. Nah, tapi kalau nanti ada perusahaan lain selain PLN itu ya, maka nanti bisa jadi harganya beda-beda, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Nah, itu nanti nggak sehat ya, berbahaya. Yang kedua apa? Minyak ya, bahan bakar minyak, BBM ya harus dimonopoli oleh negara. Karena apa? Itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya.
Jadi itu yang harus kalian perhatikan, karena kalau tidak dimonopoli oleh negara, maka nanti pasar tidak sehat, ada penimbunan dan lain sebagainya. Ini sudah dimonopoli pun juga banyak masih terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan. Oke ya. Yang ketiga, sifat mencakup semua ya, sifat mencakup semua, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Artinya hukum, peraturan itu baik bagi pemerintah, baik bagi warga negara biasa, warga negara sipil maupun TNI dan Polri, itu mencakup semua. Artinya tidak memandang bulu. Kalau salah ya salah, kalau benar dianggap benar. Jadi aturan undang-undang atau aturan hukum begitu ya, tidak memandang jabatan dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya, nah ini unsur terbentuknya negara tadi ya. Yang harus mutlak, yang harus ada itu disebut sebagai unsur konstitutif ya. Ini konstitutif ya. Yaitu tadi harus ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan berdaulat ya. Artinya ini wajib ada ya, tiga ini ada. Kalau salah satu nggak ada, maka tidak bisa disebut sebagai negara ya. Jadi diingat, ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat, baik berdaulat ke dalam maupun berdaulat ke luar. Ini disebut sebagai unsur konstitutif mutlak, wajib ada ya. Unsur yang keempat itu unsur deklaratif. Jadi ini 1, 2, 3. Nah ini 4 unsur deklaratif. Deklaratif itu adalah, ini memang tidak mutlak ya, asalkan 3 ini ada. Tapi ini juga penting ya. Karena apa? Deklaratif itu adalah unsur pengakuan dari negara lain. Baik itu secara de facto maupun de jure. De facto itu secara fakta ya, oh negara itu ada. De jure itu secara hukum, secara aturan tertulis ya. Jadi ini total ada 4 unsur ya. Unsur pembentuk negara, yang pertama rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat, dan unsur deklaratif pengakuan dari negara lain ya. Berikutnya, tujuan negara. Nah, kalau tujuan negara itu setiap masing-masing beda ya, bergantung dari tata nilai, kondisi geografis, sejarah terbentuknya. Tetapi secara umum tujuan didirikannya suatu negara itu untuk menciptakan kesejahteraan, kemudian mewujudkan ketertiban dan ketentraman, dan semua rakyat yang menjadi bagiannya ya. Ini tujuannya untuk semuanya. Oke. Nah, ini kalau bentuk dan bentuk negara dan bentuk kenegaraan ya. Jadi ada perbedaan sebetulnya berdasarkan sifat hubungan dan cara pengelolaan. Jadi langsung saja coba kalian lihat di tabel ini. Bentuk negara, bentuk kenegaraan. Kalau bentuk negara itu contohnya negara kesatuan dan negara serikat. Nah, kalau bentuk kenegaraan itu perserikatan negara, daerah mandat, negara uni, dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kan bedanya, kalau bentuk negara itu merupakan suatu negara. Tetapi kalau bentuk kenegaraan tidak merupakan suatu negara. Ikatan itu tidak merupakan suatu negara. Jadi uni, daerah mandat, dan lain sebagainya itu bukan merupakan suatu negara ya. Perserikatan negara, perserikatan bangsa-bangsa. Ya, itu kan hanya sebagai anggota ya. Kita itu sebagai anggota. Jadi perserikatan negara-negara atau perserikatan bangsa-bangsa itu kan bukan negara ya, ikatannya bukan merupakan negara. Tetapi kalau negara kesatuan, negara serikat, nah itu merupakan suatu negara. Contoh Amerika Serikat, itu bukan perserikatan negara-negara Amerika, tapi memang satu negara, negara serikatnya itu ya. Jadi kalau kalian bisa membedakan antara bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Oke. Untuk materi hakikat bangsa dan negara sampai kepada bentuk negara dan bentuk kenegaraan. Nanti kita akan sambung untuk materi berikutnya di kesempatan berikutnya. Demikian penjelasan materi yang Pak Amar sampaikan. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada kesempatan dan materi berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.